Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinanmu sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9-10. Tertulis demikian: dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah acara talk show yang berjudul The Merv Griffin Show, seorang tamu datang, tamu khusus. Dia adalah seorang bodybuilder, seorang binaragawan. Dan dalam interview itu, pembawa acara bertanya, apa sebenarnya tujuan dari otot-otot yang dibentuk itu? Dan binaragawan tersebut tidak menjawab, tapi menunjukkan otot-otot tubuhnya yang begitu banyak. Dan sekali lagi, Merv, pembawa acara, bertanya, apa sebenarnya fungsi dari otot-otot yang kamu miliki itu? Binaragawan itu tidak menjawab, tapi sekali lagi hanya mempertontonkan tubuhnya yang begitu bagus kelihatannya. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan dari apa yang kita kerjakan setiap hari, khususnya dalam membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mungkin juga menghafal ayat firman Tuhan, bukan untuk mempertontonkan itu kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita jago, bahwa kita punya pengertian yang luar biasa tentang firman. Bukan demikian. Tapi semua yang kita kerjakan, perenungan kita, pembacaan ayat firman Tuhan, pendengaran akan firman-Nya, itu semua bertujuan supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan untuk mempertontonkan kepandaian kita, kepintaran kita, tapi tujuannya agar kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 9-10 ini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Anak-anak muda perlu untuk menjaga sikap hidupnya. Bagaimana caranya? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Kalau kita mengikuti standar dunia ini, maka kita akan bisa berlawanan dengan firman-Nya. Sebab standar dunia berbeda dengan standar Tuhan. Aturan dunia seringkali berbeda dengan aturan Tuhan. Tuhan mau kita tahu akan firman-Nya. Tuhan mau agar kita mengerti firman-Nya. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting dan utama dalam hidup kita, supaya kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk anak muda saja, tapi semua orang, dewasa, orang tua, semuanya perlu
firman Tuhan, supaya kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau kita masih bisa membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya setiap hari. Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan telinga, untuk menyenangkan hati kita, tapi firman Tuhan itu adalah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk selalu hidup dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, tuntunan dan arahan untuk kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa firman-Mu bukan hanya sekedar untuk kami ketahui saja, bukan sekedar untuk menyenangkan hati kami, bukan sekedar sebagai sebuah pertunjukan bahwa kami tahu akan firman Tuhan, tapi semua apa yang kami dengar, firman-Mu yang tertanam dalam hati kami, bertujuan untuk membuat kami hidup dalam kebenaran-Mu. Itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami terus melangkah, berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan dan mujizat Tuhan yang kami terima. Berkati bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.